Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Safira Nabila Nurfatiani. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai kasus hipertensi dan congestive heart failure. Kelompok kami terdiri dari Safira Nabila, saya sendiri, kemudian Raihan Wardani, Rifda Hasnadena, Meidea, Lutfi Andrian, Destiana, dan Ibu Purgiantari. Baik, ini merupakan outline yang akan kami bahas. Yang pertama yaitu mengenai kasus, kemudian tinjauan kasus atau patofisiologis, kemudian DRP dan rencana asuhan kefarmasian, selanjutnya evidence-based medicine, lalu monitoring, dan terakhir kesimpulan. Berikut merupakan kasus yang kelompok kami dapat. Nama pasien Tuan D, jenis kelamin laki-laki, usia 59 tahun, tanggal masuk rumah sakit 23 bulan 9 2019, tanggal keluar rumah sakit tidak ada, keluar rumah sakit belum keluar rumah sakit. Keluhan utama dan riwayat penyakit sekarang yaitu sesak nafas berulang sejak sekitar 1 tahun yang lalu dan memberat saat berjalan atau melakukan pekerjaan berat. Kaki tangan bengkak sejak 1 minggu yang lalu. Diagnosa CHF hipertensi. Riwayat penyakit dahulu hipertensi. Riwayat obat yaitu furosemid dan digoxin. Riwayat alergi tidak ada. Kemudian terapi yang telah diberikan kepada pasien meliputi injeksi furosemid 1 kali 120 mg intravena yang diberikan pada hari pertama pasien masuk rumah sakit. Kemudian ada digoxin 1 kali 0,125 mg PO diberikan pada tanggal 24 sampai tanggal 27. KSR 3 kali 1 tablet per oral diberikan pada tanggal 24 sampai tanggal 27, kemudian ada valsartan 1 kali 80 mg per oral diberikan pada tanggal 23 sampai 27, lalu terakhir furosemid 1 kali 40 mg per oral diberikan pada tanggal 24 sampai tanggal 27. Kemudian berikut merupakan data klinis pasien. Yang pertama, tekanan darah. Tekanan darah pasien pada hari pertama sampai hari kelima mengalami peningkatan. Lalu nadi pasien meningkat pada hari pertama, hari kedua, hari ketiga, dan hari kelima di rumah sakit. Lalu suhu pasien normal, nafas pasien meningkat pada hari pertama dan hari keempat. Selanjutnya ada data laboratorium. Kadar hemoglobin pasien normal, trombosit pasien normal, leukosit normal, ureum normal, kreatinin meningkat, kalium menurun pada hari pertama, lalu normal pada hari kedua dan hari ketiga. Ada pemeriksaan penunjang yaitu hasil EKG. Hasil EKG pasien dinyatakan ada sinus takikardi, lalu left ventricular hypertrophy with repolization. Kemudian ada hasil fototorak, terdapat edema pulmonum. Berikutnya mengenai patofisiologi. Yang pertama yaitu hipertensi. Hipertensi adalah kondisi yang dapat menyebabkan miokard infark, gagal ginjal, dan kematian jika tidak terdeteksi dini dan diobati dengan tepat. Hipertensi yang berlangsung lama dapat mengakibatkan perubahan struktur pada arteriol di seluruh tubuh. Ketika terjadi tekanan darah tinggi, maka pembuluh darah akan melebar sebagai homeostasis. Namun, pelebaran tersebut juga dapat menyebabkan pembuluh darah menjadi lemah dan tidak dapat bekerja dengan baik, sehingga membahayakan bagi pasien. Hipertensi dapat terjadi ketika asupan natrium tinggi atau kekurangan kalsium dalam makanan, kekurangan dalam sintesis zat vasodilatasi dan dalam endotelium vaskular seperti prostasiklin, predikinin, dan nitrat oksida, atau zat vasokonstriksi yang berlebihan seperti angiotensin 1
2 dan endotelin 1. Penyebab lainnya yaitu penyempitan arteriol, gangguan pada SSP, serabut saraf otonom, reseptor adrenergik atau baroreseptor. Akibat lainnya yaitu kelainan humoral yang melibatkan sistem RAAS atau renin-angiotensin aldosteron yang selanjutnya bisa menyebabkan edema pada pasien hipertensi. Kelainan humoral lainnya itu hormon natriuretik atau resistensi insulin dan hiperinsulinemia. Patofisiologi selanjutnya yaitu tentang CHF atau congestive heart failure, merupakan sindrom klinis progresif yang disebabkan ketidakmampuan jantung untuk memompa darah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan metabolisme tubuh. Hipertensi dapat menyebabkan CHF karena disfungsi sistolik seperti miocard infarct, hipertrofi ventrikel, dan atau disfungsi diastolik yaitu hipertrofi ventrikel trikuspid, penyakit perikardial seperti perikarditis. Manifestasi kardinal dari HF adalah sesak dan kelelahan yang dapat membatasi aktivitas fisik dan menimbulkan retensi cairan yang dapat menyebabkan gangguan pada paru-paru dan atau splanchnit dan atau terjadinya edema perifer. Gejala klinis HF dapat terjadi akibat gangguan perikardium, miokardium, endokardium, katup jantung, atau kelainan metabolik lain. Namun kebanyakan pasien HF memiliki gejala akibat fungsi miokard ventrikel kiri LF yang terganggu. Masuk ke bagian DRP. Yang pertama yaitu problem medik CHF. Subjeknya yaitu sesak nafas berulang sejak sekitar 1 tahun yang lalu, sesak nafas memberat saat berjalan atau melakukan pekerjaan berat. Objek hasil EKG yaitu sinus takikardi, hasil fototorak ada udem di pulmonum, nadinya fluktuatif, cenderung meningkat. Terapinya digoksin 1 kali 0,125 mg PO. Asesmennya terdapat DRP yaitu terapi yang tidak perlu menurut Dipiro 2015, digoksin digunakan pada pasien gagal jantung dengan atrial fibrilasi atau AF. Namun pada kasus ini pasien tidak terdiagnosa AF. Yang kedua, DRP ADR, terjadinya aritmia dan hipokalemia pada saat pasien masuk rumah sakit. Problem medik selanjutnya yaitu tentang hipertensi. Objektifnya yaitu tekanan darah fluktuatif, rata-ratanya meningkat dari hari pertama sampai hari kelima. Hasil EKG-nya yaitu ada LVH. Diobati dengan valsartan 1 kali 80 mg PO. DRP ada ADR berupa interaksi obat major antara KSR dengan ACI atau ARB dapat menyebabkan peningkatan kadar kalium darah secara signifikan sehingga berpotensi menyebabkan hiperkalemia. DRP selanjutnya itu terapi tidak efektif dari valsartan karena tekanan darah pasien tetap tidak terkontrol setelah pemberian dari tanggal 23 sampai tanggal 27. Problem medik selanjutnya yaitu hipokalemia. Kadar kaliumnya yaitu pada masuk rumah sakit 2,6, selanjutnya 3, dan kemudian 4,2. Diobati oleh KSR 3 kali 1 tablet PO. Terdapat DRP berupa ADR, interaksi obat tingkat major antara KSR dengan ACI dapat menyebabkan peningkatan kadar kalium darah secara signifikan sehingga berpotensi menyebabkan hiperkalemia. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai rencana asuhan kefarmasian. Problem medik yang pertama yaitu CHF dan hipertensi. Asesmen terdapat DRP yaitu kebutuhan terapi tambahan. Pasien menderita CHF dengan tipe HF-REF. Menurut Dipiro, tata laksana CHF meliputi diuretik, ACI atau ARB, dan beta blocker. Pada pasien ini tidak diberikan terapi beta blocker. Rekomendasi terapi itu pasien diberi terapi beta blocker.
Nah, beta blocker ini digunakan untuk menurunkan frekuensi denyut jantung sehingga waktu pengisian diastolik untuk perfusi koroner akan memanjang. Selain itu, beta blocker juga menghambat pelepasan renin yang akan menghambat terjadinya gagal jantung. Nah, obat golongan beta blocker yang dipilih yaitu carvedilol karena menurut Hana et al, carvedilol itu memiliki mortalitas lebih rendah jika dibandingkan dengan metoprolol. Carvedilol juga memiliki kemampuan peningkatan LVEF yang lebih tinggi dibandingkan metoprolol tartat. Pemberian carvedilol dosis awal yaitu 3,125 mg 2 kali sehari. DRP selanjutnya yaitu kebutuhan terapi tambahan. Tekanan darah pasien selama terapi dengan valsartan itu mengalami perburukan dari hari pertama sampai dengan hari keempat. Mohon maaf, hari kelima. Tata laksana step up terapi untuk CHF dengan HT yaitu pemberian ACI atau ARB, diuretik, beta blocker ditambah MRA. Rekomendasi terapinya yaitu terapi ditambah dengan MRA yaitu spironolakton dosis awal 1,25 mg per hari. Selanjutnya ada DRP selanjutnya yaitu terapi tidak dibutuhkan. Penggunaan digoxin pada pasien ini kurang tepat karena digoxin digunakan untuk pasien gagal jantung disertai atrial fibrialis, sedangkan pasien ini merupakan gagal jantung tanpa AF. Rekomendasi terapinya, terapi digoxin diberhentikan karena pasien bukan termasuk penderita AF. Selain itu, terapi standar untuk CHF dengan hipertensi yaitu diuretik, ACI atau ARB, dan beta blocker, maka digoxin tidak diperlukan. Kemudian ada edukasi. Edukasinya yaitu pemantauan tekanan darah hingga tekanan darah normal 120 sampai 129 atau 80 sampai 84. Terdapat terapi non-farmakologi yaitu latihan olahraga atau aktivitas fisik rutin dianjurkan untuk meningkatkan status fungsional jantung, pembatasan natrium untuk pasien CHF, dan untuk mengurangi gejala kongestif. Terdapat DRP selanjutnya pada problem medik CHF dan hipertensi, yaitu terapi tidak efektif dari valsartan karena tekanan darah pasien tetap tidak terkontrol setelah pemberian dari tanggal 23 sampai tanggal 27. Rekomendasi, valsartan yang merupakan golongan ARB diganti dengan golongan ACI karena menurut Dimau et al 2019, ACI lebih efektif mencegah terjadinya hospitalisasi pada pasien gagal jantung dibandingkan golongan ARB. Terapi yang dipilih yaitu enalapril dengan penggunaan pada pasien gagal jantung dan hipertensi yaitu dosis awal 2,5 mg 2 kali sehari dan dapat ditingkatkan sampai pada dosis target 20 sampai 160 mg. Selanjutnya ada DRP ADR berupa interaksi obat moderat antara digoxin dengan furosemid yang dapat menyebabkan peningkatan resiko aritmia. Pasien memiliki riwayat obat digoxin dengan furosemid sebelumnya saat masuk rumah sakit. Pasien mengalami hipokalemia dan aritmia terindikasi dari nadi di atas normal. Rekomendasi terjadinya ADR yang diakibatkan adanya interaksi obat antara digoxin dengan furosemid pada pasien tersebut mendukung pemberhentian terapi digoxin. Edukasinya yaitu asupan energi yang cukup dari karbohidrat dan lemak untuk memperbaiki jaringan, kemudian protein untuk nutrisi dalam penyembuhan luka. Untuk problem medik selanjutnya yaitu hipokalemia. Terdapat DRP yaitu ADR berupa interaksi obat mayor antara KSR dengan AC atau ARB dapat menyebabkan peningkatan kadar kalium darah secara signifikan sehingga berpotensi menyebabkan hiperkalemia. Pemberhentian terapi KSR dan digantikan dengan antagonis aldosteron seperti spironolakton selain dapat mengisi kalium tubuh dan mencegah perkembangan penyakit dan kematian pada pasien HF, juga direkomendasikan sebagai terapi pemeliharaan setelah hipokalemia yang telah diatasi oleh suplemen potasium. Edukasi yang diberikan yaitu monitor kalium setelah 2-3 hari, ulangi 1 minggu, kemudian dan setiap 3 bulan pada maintenance. Monitoring kadar kalium tetap pada rentang normal yaitu 3,6 sampai 4,8. Selanjutnya yaitu mengenai evidence-based medicine. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan keluhan pasien termasuk ke dalam klasifikasi CHF stage C menurut Dipiro. Jadi CHF stage C itu
pasien itu sudah memiliki gejala gagal jantung tersebut. Kemudian masuk ke dalam kelas 3 menurut NYHA karena pasien mengalami sesak nafas saat beraktivitas ataupun saat beristirahat. Lalu, pengobatan yang diberikan yaitu furosemid 1 kali 20 mg IV dan 1 kali 40 mg PO, digoxin 1 kali 0,125 mg PO, dan valsartan 1 kali 80 mg PO. Terapi ini belum sesuai dengan terapi standar untuk pasien CHF-STC menurut Dipiro, yaitu menggunakan terapi kombinasi ACI atau ARB, diuretik, dan beta blocker, sehingga pada kasus ini disarankan untuk penambahan beta blocker dan spironolakton karena pasien belum mendapatkan terapi tersebut. Karena tekanan darah pasien itu termasuk persisten, kayak gitu. Terus penggantian valsartan golongan ARB menjadi ACI dan penghilangan digoxin. Ini merupakan guideline dari Dipiro. Jadi untuk CHF-STC itu diberikan ACI atau ARB dan beta blocker dan diberikan diuretik untuk yang memiliki fluid retention. Menurut AHA 2013, beta blocker yang terbukti menurunkan mortalitas dan direkomendasikan untuk pasien HFrEF yaitu bisoprolol, carvedilol, dan metoprolol. Dari ketiga pilihan tersebut, carvedilol memiliki mortalitas lebih rendah jika dibandingkan dengan metoprolol. Carvedilol juga memiliki kemampuan peningkatan LVEF yang lebih tinggi dibandingkan dengan metoprolol tartat. Menurut AHA 2013, beta blocker yang terbukti menurunkan mortalitas dan direkomendasikan untuk pasien HFrEF yaitu bisoprolol, carvedilol, dan metoprolol. Dari ketiga pilihan tersebut, carvedilol memiliki mortalitas lebih rendah jika dibandingkan dengan metoprolol. Carvedilol juga memiliki kemampuan peningkatan LVEF yang lebih tinggi dibandingkan dengan metoprolol tartat. Jadi peningkatan tekanan darah pada pasien dari awal masuk rumah sakit sampai hari ke-5. Kondisi hipertensi yang persisten tersebut harus segera ditangani. Menurut European Society of Cardiology, langkah selanjutnya untuk terapi yang persisten diberikan tambahan terapi berupa MRA. Spironolakton dipilih karena penggunaan spirono dapat juga membantu problem medik lainnya, yaitu hipokalemia sebagai diuretik hemat kalium untuk terapi pemeliharaan. Selain itu, penggunaan spironolakton saat dikombinasikan dengan AC atau ARB, diuretik, dan beta blocker menghasilkan data yang signifikan untuk penurunan angka mortalitas dan penurunan tingkat rawat inap. Selain itu juga, spirono ini dapat menghalangi efek aldosteron pada jantung melalui reseptor aldosteron. Pada terapi ini, digoxin dihilangkan karena penggunaannya kurang tepat. Menurut Dipiro 2020, digoxin digunakan untuk terapi gagal jantung dengan AF. Namun, pasien ini tidak termasuk pasien yang mengalami atrial fibrillaris. Selain itu, digoxin juga menghasilkan interaksi obat moderate dengan furosemid yang dapat menyebabkan peningkatan resiko aritmia. Pemberian carvedilol untuk pasien gagal jantung dosis awal yaitu 3,125 mg 2 kali sehari. Pertimbangan menaikkan dosis secara titrasi setelah 2-4 minggu. Jangan naikkan dosis jika terjadi perburukan fungsi ginjal atau hiperkalemia. Jika tidak ada masalah di atas, dosis dititrasi naik sampai dosis target atau dosis maksimal yang dapat ditoleransi. Dosis target yaitu 25-50 mg 2 kali sehari. Dosis enalapril pada pasien gagal jantung dengan hipertensi yaitu 2 kali 2,5 mg sehari dan dapat ditingkatkan sampai 10-20 mg 1 atau 2 kali sehari. Pasien tersebut mengalami udem pulmonum sehingga diberikan furosemid IV. Hal tersebut sudah sesuai dengan kondisi pasien tuan D menderita gagal jantung kongestif berat karena telah memasuki kelas 3 menurut NYHA. Dosis IV furosemid yang diberikan 1 kali 120 mg. Untuk gagal jantung merekomendasikan dosis tunggal maksimum 160-200 mg sehingga dosis tersebut masih dalam rentang dosis lazim.
Furosemid digunakan pada pasien dengan CHF untuk meningkatkan ekskresi Na dengan tujuan membangun kembali dan mempertahankan keseimbangan Na dan euvolemia. Namun, penggunaan furosemid dapat mengakibatkan ketidakseimbangan kadar kalium dan magnesium. Kombinasi dengan spironolakton dosis 25 mg dapat meminimalkan risiko hipokalemia dan hipomagnesemia. Pasien mengonsumsi loop diuretik, yaitu furosemid, dan mengalami hipokalemia. Menurut Perky 2015, pasien CHF yang diterapi dengan menggunakan obat loop diuretik dan mengalami hipokalemia membutuhkan terapi dengan antagonis aldosteron, sehingga terapi yang digunakan adalah spironolakton yang terbukti dan dapat meningkatkan kelangsungan hidup dan menurunkan gejala pada pasien dengan gagal jantung. Selain itu, spironolakton dengan dosis 25 mg memiliki manfaat pada pasien gagal jantung, yaitu dapat menghalangi efek non-genomik aldosteron seperti peradangan jantung, fibrosis, dan apoptosis. Saat masuk rumah sakit, pasien mengalami hipokalemia yang diterapi dengan suplemen kalium, yaitu KSR. KSR dapat menurunkan angka kematian yang hanya disebabkan hipokalemia pada gagal jantung, sehingga tidak ada efek penurunan kematian yang lainnya. Sedangkan antagonis aldosteron seperti spironolakton dapat mengisi kalium tubuh dan juga mencegah perkembangan penyakit dan kematian di HF. Penggunaan spironolakton juga direkomendasikan sebagai terapi pemeliharaan setelah hipokalemia yang telah diatasi oleh suplemen potasium. Namun, untuk penggunaan spironolakton tidak bisa bersamaan dengan KSR karena memiliki interaksi tingkat mayor yang akan menyebabkan hiperkalemia. Dosis awal spironolakton yaitu 12,5 sampai 25 mg satu kali sehari dan dapat ditingkatkan hingga 25 sampai 50 mg satu kali sehari. Penggunaan awal diuretik dimulai dengan dosis kecil sehingga spironolakton yang digunakan yaitu 12,5 mg satu kali sehari. Jangan naikkan dosis jika terjadi perburukan fungsi ginjal atau hiperkalemia. Periksa kembali fungsi ginjal dan serum elektrolit 1 dan 4 minggu setelah menaikkan dosis. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai monitoring terapi. Untuk monitoring terapi, obat pertama yaitu injeksi furosemid untuk mengobati pembekakan pada kaki dan tangan. Tetapi tidak ada labnya yaitu udem pulmona. Obat selanjutnya yaitu furosemid. Itu juga untuk pembekakan pada kaki dan tangan, tetapi tidak ada udem pulmona untuk labnya. Terdapat ESO untuk furosemid, yaitu hipokalemia, hiperurisemia. Selanjutnya ada carvedilol untuk mengobati sesak nafas berulang dan tekanan darah yang meningkat pada pasien. Terdapat ESO yaitu pusing dan mual. Untuk monitoring terapi, obat pertama yaitu injeksi. Obat selanjutnya yaitu enalapril sebagai penurun tekanan darah. Memiliki efek samping obat, batuk, sakit kepala, pusing, mual, dan diare, dan juga hiperkalemia. Obat selanjutnya yaitu spironolakton untuk menurunkan kadar kalium hingga kadar kalium normal 3,5 sampai 5,1 mmol per liter. ESO-nya yaitu mengantuk, ginekomastia. Selanjutnya ada ESO lainnya yaitu kadar kalium lebih dari 5,5 mmol. Baik, kesimpulan dari diskusi kami yaitu yang pertama, masalah terkait obat yang ditemukan antara lain terapi tambahan beta blocker carvedilol untuk mengontrol irama jantung. Terdapat obat lain yang lebih efektif yaitu enalapril, terapi tambahan spironolakton untuk terapi pemeliharaan. Terdapat terapi yang kurang efektif yaitu digoxin. Yang kedua, rencana rekomendasi yang diusulkan yaitu furosemid 40 mg 1 kali sehari PO, carvedilol 3,125 mg 2 kali sehari PO, enalapril 2,5 mg 2 kali sehari PO, spironolakton 12,5 mg 1 kali sehari PO. Yang ketiga yaitu rencana materi edukasi yang akan diberikan antara lain edukasi terkait penyakit, terapi, faktor resiko, dan pentingnya kepatuhan minum obat pada pasien. Yang kedua, edukasi terkait pentingnya aktivitas fisik olahraga ringan yang teratur. Kemudian, edukasi untuk mengurangi asupan garam kurang dari sama dengan 2 gram per hari. Selanjutnya,
Rencana pemantauan terapi obat yang dilakukan antara lain efektivitas terapi dan monitoring ESO yang diberikan. Berikut merupakan daftar pustaka yang kami gunakan. Mungkin sekian presentasi yang dapat kami berikan. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangannya. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.